Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Baca Alur. Pada video kali ini kami mau mengulas alur cerita dari film Student of the Year kedua. Film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2019 dan diproduksi oleh Fox Star Studio serta disutradarai oleh Punit Malhotra. Film ini mengisahkan seorang pelajar dari keluarga sederhana yang berambisi untuk menjadi juara dalam olimpiade antar universitas agar mendapatkan predikat pelajar terbaik. Oke, langsung saja mari kita bacakan alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah ajang lomba kabadi yang merupakan permainan semacam gobak sodor. Ajang lomba kabadi itu merupakan ajang lomba terbesar di India. Seorang pelajar dari keluarga sederhana yang bernama Rohan Sakdev bersama timnya mendapat giliran di permainan itu. Pacar Rohan yang bernama Mridula Kaula yang biasa dipanggil Mia itu menyoraki dan menyemangati Rohan dari tribun penonton. Rohan jadi bersemangat lalu ia dan timnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Semua penonton pun langsung bersorak. Mia segera turun dari tribun penonton kemudian menghampiri Rohan. Ternyata itu tadi hanyalah sebuah mimpi di siang bolong bagi Rohan saat ia tertidur di mata pelajaran puisi Hindi populer di kelasnya. Tampaknya Rohan begitu merindukan Mia karena ia sudah lama tidak bertemu dengannya. Rohan telah bersamanya sejak dari bangku SD hingga SMA. Namun mereka berdua harus terpisahkan ketika kuliah. Saat ini Mia telah kuliah di kampus elit bergengsi yang bernama Saint Teresa. Sedangkan Rohan kuliah di universitas swasta yang bernama Biswarilal Gamandas. Sebenarnya Rohan juga ingin kuliah di kampus itu, namun ia tak memiliki biaya untuk bisa masuk ke sana. Tak lama kemudian saat Rohan masih meratapi keberadaan Mia di depan kampus Saint Teresa, dari arah belakang muncul seorang mahasiswi cantil di kampus itu dengan mengendarai mobil mewah. Mahasiswi cantil itu bernama Shreya. Lalu hansip di kampus itu segera menyuruh Rohan untuk pergi. Keesokan harinya di kampus Rohan sedang mengadakan musyawarah mengenai sebuah lomba kabadi antar kampus. Dosen Rohan mempercayakan Rohan sebagai ketua tim kabadi di kampusnya. Rohan jadi berpikir jika kampusnya akan bertemu dengan Saint Teresa. Rohan dan teman-temannya pun mulai berlatih. Saat berlatih, Rohan sempat dibuat kesal karena teman-temannya tidak begitu kompak. Salah satu teman Rohan tak sengaja menyindir Rohan agar pindah ke kampus lain saja. Rohan jadi kesal kemudian berkelahi dengan temannya itu. Pelatih kabadi kampus Rohan segera berusaha untuk melerainya. Sepulang dari kampusnya, masih dalam keadaan agak kesal, Rohan ingin segera cepat-cepat masuk ke kamar. Namun kakek Rohan memberikan sebuah kabar gembira berupa surat pengantar beasiswa ke Saint Teresa jalur olahraga. Tentu Rohan langsung senang kegirangan. Nenek Rohan juga jadi ikut senang melihatnya. Rohan mengucapkan terima kasih kepada kakeknya itu, kemudian ia pergi membeli baju yang bagus untuk dirinya. Tak lupa Rohan juga melakukan perawatan diri agar tampil begitu mempesona ketika masuk ke Saint Teresa. Setelah itu Rohan segera pergi untuk memulai kehidupan baru di kampus Saint Teresa, sebuah kampus megah unggulan yang tidak semua orang bisa masuk ke sana. Saat telah berada di kampus itu, Rohan segera mencari Mia. Setelah ia mencari ke sana kemari, ia berhasil menemukan Mia di aula kampus itu. Namun kehadiran Rohan itu dinilai mengganggu Shreya yang sedang berlatih dan sehingga membuatnya jadi kurang bisa menyesuaikan tempo dengan musik. Rohan agak keberatan dinilai mengganggu oleh Shreya karena dia hanya memanggil nama Mia saja. Lalu Rohan mau memperlihatkan dance-nya yang lebih cocok dengan tempo musik. Semua pelajar yang ada di aula itu termasuk Shreya dan Mia langsung kagum dengan dance yang ditampilkan oleh Rohan. Namun Shreya merasa jadi agak malu kemudian ia membanting alat musiknya. Setelah itu ia pergi begitu saja. Seusai itu Rohan mengajak Mia untuk makan bersama di kantin. Akhirnya setelah cukup lama Rohan bisa bertemu dengan Mia. Rohan benar-benar sangat bahagia di hari itu. Namun Mia tampak merasa biasa saja. Malahan ia malah membahas bahwa dirinya bisa kuliah di sana karena ayahnya seorang pengusaha pom bensin. Lalu Rohan sekalian menanyakan mengenai Shreya kepada Mia. Rohan heran kenapa Shreya tampak agak angkuh.
Mia memberitahu Rohan bahwa alasan kenapa Shreya agak angkuh karena dirinya merupakan anak dari rektor kampus. Mendengar hal itu, Rohan jadi langsung bisa mengerti. Lalu Rohan mau mengajak Mia untuk mengikuti salah satu lomba dance di kampus. Namun Mia menolak dengan alibi ia sibuk dengan tugas mata kuliah matematika. Rohan merasa Mia telah berubah. Rohan ingin mengerti bahwa ia telah lama merindukannya. Namun Mia menuturkan bahwa saat ini ia merasa sudah dewasa. Mia menuturkan kepada Rohan agar fokus kepada prestasi dirinya terlebih dulu. Keesokan paginya, kampus Saint Teresa mengadakan upacara pagi. Seorang pelajar yang bernama Manav Singh Randhawa berkenalan dengan Rohan. Rohan menanggapinya dengan ramah. Lalu Rohan membicarakan tindakan Shreya yang selalu usil ke pelajar yang lain. Manav menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah saudarinya. Manav memberitahu Rohan bahwa sebenarnya Shreya orangnya cukup baik. Lalu salah satu dekan kampus mengumumkan bahwa ajang lomba di bidang olahraga tahun ini akan segera kembali digelar. Bagi pelajar juara 1 akan mendapatkan predikat pelajar terbaik tahun ini. Lalu rektor itu memberikan apresiasi pelajar terbaik selama 2 tahun berturut-turut dalam 2 tahun terakhir kepada Manav. Rohan agak langsung terkagum. Apalagi semua pelajar termasuk Mia malah langsung menyorakinya. Seusai itu, Rohan melihat Mia yang sedang latihan dan dari kejauhan. Tiba-tiba Shreya muncul di sana. Shreya memberitahu Rohan agar ikut dalam latihan untuk ikut serta dalam ajang lomba tahunan bersama pelajar yang lain agar Mia mengaguminya. Shreya memberitahu Rohan agar menunjukkan ototnya agar pelatih kampus mau merekrutnya. Mendengar hal itu, Rohan langsung senang, namun ia agak mencurigai niat bantuan Shreya itu. Shreya menuturkan dirinya hanya agak kasihan kepada Rohan. Lalu Rohan mulai mengikuti saran Shreya dengan menunjukkan otot kepada pelatih kampus. Namun ternyata pelatih kampus itu sudah tidak begitu tertarik dengan pelajar yang pamer otot. Sedangkan Shreya yang melihat dari jarak jauh tertawa kecil melihatnya. Ternyata tanpa memperlihatkan otot, pelatih itu sudah mau menerima Rohan ikut latihan. Dan Rohan pun mulai ikut latihan dalam olahraga cabang lari jarak dekat bersama pelajar yang lain termasuk sang juara pelajar terbaik 2 tahun terakhir yakni Manav. Sang pelatih agak terheran dengan sepatu yang dipakai oleh Rohan karena tampak sudah sangat kusam. Namun Rohan menuturkan ia tak bermasalah dengan sepatunya. Dan peluit pun dibunyikan. Rohan dengan kekuatan penuh berlari dengan cepat. Dan tak disangka Rohan berhasil melampaui Manav hanya dengan selang waktu yang sangat tipis. Semua pelajar yang menyaksikan langsung kagum dibuatnya termasuk Mia dan juga Shreya yang juga sedang menonton. Melihat kehebatan Rohan itu, Manav memberikan apresiasi kepada Rohan. Manav menuturkan candaan bahwa sepertinya yang perlu berganti sepatu adalah dirinya. Di hari itu tampaknya Mia mulai menaruh hati kembali kepada Rohan setelah melihat kemampuannya. Keesokan harinya, Mia berniat mengajak Rohan untuk berpartner dengannya mengikuti salah satu ajang lomba dance di kampus. Rohan langsung senang dibuatnya karena akhirnya Mia bisa tertarik lagi dengannya. Saking senangnya, mereka berdua pun berjoget bersama. Setelah itu, Mia mengungkapkan bahwa cita-citanya saat ini adalah menjadi juara dance di kampus agar mendapatkan kepopuleran. Mendengar hal itu, Rohan berjanji akan membantu Mia untuk mencapai cita-citanya sembari memeluknya. Keesokan harinya, Rohan kembali latihan dengan pelajar yang lain. Di hari itu, para pelajar dilatih dalam olahraga kabadi. Kali ini tim Rohan akan menghadapi Manav. Ketika giliran menyerang untuk Manav, ia berhasil mendapatkan skor. Rohan jadi langsung waspada terhadapnya. Lalu giliran Rohan untuk menyerang telah tiba. Namun ia kewalahan menghadapi pertahanan tim Manav dan akhirnya ia berhasil ditumbangkan. Pipi sebelah kiri Rohan sempat mendapatkan sedikit kesakitan. Mia langsung mendatangi Rohan lalu ikut mengobatinya. Setelah latihan itu, Manav mengundang Rohan dan juga Mia untuk hadir dalam acara ulang tahunnya yang akan ia adakan di sebuah klub malam esok hari. Manav memberitahu Rohan dan juga Mia agar mengenakan kostum superhero untuk memeriahkan acara ulang tahunnya. Mendengar tawaran itu, Rohan dan Mia menyanggupinya. Keesokan malam harinya, Rohan dan Mia datang di acara ulang tahun Manav. Rohan sudah siap dengan memakai kostum Spider-Man dan Mia dengan kostum Wonder Woman. Saat di sana, Mia sempat terkagum dengan mobil mewah yang terparkir di sana.
Rohan dengan iseng mengklaim bahwa mobil itu merupakan mobil sewaannya. Pelajar yang hadir di sana memberitahu bahwa sebenarnya mobil mewah itu milik Manaf. Tak lama kemudian tiba-tiba teman-teman lama Rohan juga datang di sana. Teman-teman Rohan ingin diajak di klub malam juga karena semasa hidupnya belum pernah mengunjunginya. Namun Mia menyuruh Rohan untuk tidak mengajak teman-temannya yang sepertinya agak kampungan itu lalu segera masuk ke acara duluan. Lalu tiba-tiba Shreya menghampiri teman-teman lama Rohan. Mereka begitu terpukau dengan kecantikan Shreya yang tengah memakai kostum Batman. Shreya mempersilahkan teman-teman Rohan itu untuk masuk ke acara kakaknya. Tentu mereka langsung senang kegirangan. Namun saat di acara itu mereka malah membuat nyanyian ulang tahun bagi Manaf yang berisi lirik yang agak menghina Manaf. Rohan jadi langsung dibuat malu dengan perbuatan teman-temannya itu. Lalu Manaf segera mengambil tindakan untuk mengusir mereka. Awalnya teman-teman Rohan itu tidak mau untuk diusir. Dan akhirnya dengan terpaksa teman-teman Manaf harus melakukan pengusiran dengan agak kasar. Keributan terjadi di sana. Tak hanya Rohan, Mia jadi ikutan malu dibuatnya. Sedangkan teman-teman Rohan malah ingin dibela Rohan. Namun Rohan hanya mengacuhkannya. Mengetahui sikap Rohan itu, teman-teman Rohan jadi memutuskan untuk tidak menganggap Rohan sebagai temannya lagi. Sepertinya Shreya masih senang untuk berbuat usil kepada Rohan. Keesokan harinya Rohan berniat gantian ingin ngerjain Shreya. Ia memarkir sepedanya di tempat parkir Shreya. Shreya yang melihat hal itu langsung menyuruh Rohan untuk memarkir sepedanya ke tempat lain. Tentu Rohan tidak mau kemudian mengacuhkannya. Lalu saat jam mata kuliah, Rohan diberitahu pelajar lain bahwa sepedanya sedang dipilok oleh Shreya. Tentu Rohan langsung kaget, kemudian ia segera melihat sepedanya. Shreya masih saja tak mau kalah untuk melakukan usil kepada Rohan. Namun sepulang mata kuliah, Shreya dan Rohan dipanggil di ruang BK. Salah satu dosen kampus melaporkan kenakalan Shreya itu kepada ayahnya. Tak disangka ayah Shreya begitu pemarah. Ia tak segan-segan untuk menampar Shreya. Rohan pun jadi kasihan kepada Shreya. Shreya dinasihati ayahnya untuk tidak melakukan kenakalan lagi, atau jika tidak ia akan menamparnya lagi. Seusai itu Shreya merasa dirinya telah dibuat malu oleh ayahnya sendiri. Rohan langsung menghampiri Shreya. Rohan ingin Shreya berteman baik dengan dirinya. Namun Shreya mengacuhkannya karena terlanjur malu akibat perlakuan ayahnya barusan. Shreya memberitahu Rohan bahwa 4 hari lagi akan ada kompetisi dan pasangan ganda. Shreya tak sabar ingin mengalahkan Rohan di kompetisi itu. Rohan jadi agak merasa bersalah kepada Shreya. Manaf menuturkan kepada Rohan untuk tidak enak kepada Shreya. Lalu Manaf menceritakan cita-cita Shreya yang ingin bergabung dengan sekolah dance yang ada di London, Inggris. Untuk itulah ia selalu berlatih dengan giat. Mendengar hal itu, Rohan jadi agak kagum sekaligus kaget kepada Shreya. Karena hal itu berarti dirinya akan bersaing dengan Manaf pada kompetisi dan pasangan ganda 4 hari lagi. Rohan dan Mia pun mulai berlatih sehabis pulang kuliah di aula kampus setiap harinya. Melihat hal itu, Manaf dan Shreya juga tak mau kalah. Mereka berdua juga begitu giat berlatih dan untuk menjadi pemenang di acara kompetisi nanti. Dan hari kompetisi dan pasangan ganda telah tiba. Sebelum tampil di kompetisi itu, Rohan membuat tato tulisan di tangannya lalu memperlihatkannya kepada Mia. Rohan melakukannya untuk menunjukkan besar cintanya kepada Mia. Melihat tato itu, Mia langsung sangat senang dan menghargai bentuk ungkapan rasa cinta Rohan kepadanya setelah melihat tato itu. Setelah itu mereka berdua pun segera naik ke panggung kompetisi dan kompetisi itu diikuti oleh semua pelajar Saint Teresa. Rohan dan Mia tampil begitu memukau. Tak kalah pasangan Shreya dan Manaf juga sangat bagus penampilannya. Namun ketika berada pada detik-detik terakhir, Mia mengalami sedikit kecelakaan. Ia terjatuh dari pelukan Rohan. Lalu para juri segera mengumumkan pemenang kompetisi itu. Juri mengumumkan pemenang kompetisi dan pasangan ganda itu adalah pasangan Manaf dan Shreya. Rohan dan Mia sedih karena kesalahan yang mereka perbuat pada waktu di detik-detik terakhir. Dengan rasa yang masih sedih, Mia segera pulang ke rumah. Rohan juga jadi merasa bersalah kepadanya. Lalu ia memutuskan untuk segera ke rumah Mia untuk menghiburnya. Namun betapa kagetnya Rohan melihat Manaf yang sedang memeluk Mia. Ternyata Manaf telah berhasil meluluhkan hati Mia. Rohan tak bisa berkata-kata lagi. Ia segera mendekati Manaf lalu memukulnya dengan keras sebagai curahan kekecewaannya. Setelah itu ia pergi begitu saja.
Bak sudah jatuh ketiban tangga, keesokan harinya Rohan dipanggil oleh dekan kampus. Aksi pemukulan Rohan kemarin dinilai suatu tindakan arogan walau dilakukan di luar kampus. Untuk itu dengan berat hati dekan kampus melakukan DO kepada Rohan. Mengetahui hal itu, Rohan merasa ia diperlakukan tidak adil. Kemudian ia menerima keputusan itu, kemudian segera beranjak pergi dari sana. Namun saat Rohan mau pulang, ia dihadang oleh Manaf. Manaf menuturkan bahwa sedari awal ternyata ia tak pernah mengakui Rohan sebagai temannya karena Manaf tidak ingin kalah dari Rohan dalam merebut gelar pelajar terbaik. Demi menghancurkan mental Rohan, Manaf memang sedari awal menggoda Mia dengan kekayaannya agar Mia berpaling dari Rohan. Dan kini rencana Manaf itu semua berhasil. Mendengar penjelasannya itu, Rohan jadi langsung marah besar kemudian memukul Manaf. Manaf tak tinggal diam, ia secara licik mengajak semua temannya untuk menghajar Rohan sampai babak belur. Aksi tawuran itu telah dilihat oleh semua pelajar kampus. Namun ketika Mia melihatnya, ia malah tak mau menolong Rohan. Kemudian Manaf mengajar Rohan lagi sampai keluar dari gerbang Saint Teresa. Rohan tak pernah menyangka ia akan dikhianati oleh pacarnya yang ia jalin hubungannya sejak ia duduk di bangku SD. Kini Rohan benar-benar merasa hancur. Hingga akhirnya nenek Rohan mencoba untuk menenangkannya. Nenek Rohan telah mengetahui kejadian yang telah menimpa Rohan. Nenek Rohan memberitahukan bahwa Rohan masih bisa kuliah di kampus Pisorial Kamandas kembali. Nenek Rohan juga menasihati Rohan untuk tabah lalu segera bangkit kembali. Setelah mendengar nasihat dari neneknya, Rohan memutuskan untuk kuliah lagi di Pisorial Kamandas. Setelah itu ia datang kembali ke Saint Teresa. Setelah itu ia segera menemui Manaf. Rohan menuturkan kepada Manaf bahwa dirinya belum menyerah untuk mendapatkan predikat pelajar terbaik tahun ini. Rohan telah mendaftarkan dirinya di kampus Pisorial untuk mengikuti Olimpiade Dignity yang merupakan olimpiade skala antar kampus. Rohan meyakinkan dirinya akan membawa Pisorial untuk menjadi juara dan mengalahkan Saint Teresa. Setelah itu Rohan segera beranjak pergi dari sana. Melihat mental Rohan yang tak pantang menyerah itu, Sreya jadi merasa tertarik dengan Rohan. Lalu ia mendatangi Mia yang kini telah berpaling dari Rohan. Sreya menyindir Mia bahwa ia sangat bodoh karena telah menyia-nyiakan Rohan yang jelas-jelas mencintainya. Namun Mia merasa tak bersalah, kemudian ia pergi mengacuhkan Sreya. Sementara itu Rohan kembali ke Pisorial Kamandas. Rohan mencoba berbaur dengan teman-teman lamanya walaupun dengan rasa giguk karena tidak membela di waktu acara ulang tahun Manaf. Teman-teman Rohan itu tidak memperdulikan Rohan. Namun tiba-tiba Sreya datang di sana. Sreya menuturkan kepada Rohan bahwa ia turut bersedih karena telah diselingkuhi oleh Mia. Untuk itu ia menawarkan Rohan untuk ikut pada sebuah kompetisi dan Dehradun dalam tingkat lebih besar dari sebuah universitas untuk membuktikan kemampuannya kepada Manaf dan Mia. Namun Rohan tak tertarik jika hanya untuk pamer kemenangan kepada Manaf dan Mia. Lalu teman-teman Rohan meminta Sreya untuk membujuk Rohan agar mau mengikutinya melihat saat ini ia hanyalah seorang pecundang. Sreya langsung tak terima mendengarnya. Sreya menjelaskan kepada semua teman-teman Rohan bahwa Rohan bukanlah seorang pecundang hanya karena dia telah ditinggal pacarnya yang telah ia perjuangkan selama ini. Sreya juga mengaku bahwa sebenarnya yang membuat mereka bisa masuk di ulang tahun Manaf dengan mengatasnamakan ajakan Rohan adalah dirinya. Sreya sangat menyayangkan persahabatan teman-teman Rohan bisa rusak hanya karena sebuah kesalahan kecil. Setelah itu Sreya pergi dari sana. Mendengar hal itu, teman-teman Rohan jadi merasa tidak enak karena telah menuduh Rohan tidak setia kawan. Di hari itu, mereka pun mulai berteman lagi dengan Rohan dan memulai berlatih kabaddi bersama lagi. Keesokan harinya, Rohan berubah pikiran. Ia mau mengikuti kompetisi dan Dehradun bersama Sreya asalkan tidak untuk memamerkan kepada Manaf dan juga Mia. Setelah itu, Sreya mengajak Rohan untuk mulai berlatih dan bersama di belakang rumah Rohan. Tak disangka saat mereka latihan, mereka berdua dilihat oleh warga sekitar. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Sreya. Namun anggota keluarganya tidak ada yang merayakannya. Bahkan ayahnya saja hanya mengajak Sreya makan malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Malahan Shreya merayakan sendiri dengan anjing peliharaannya di dalam kamarnya. Setelah itu Shreya berniat mau kembali latihan dance lagi bersama Rohan. Ternyata kedekatan Shreya dengan Rohan telah diketahui oleh Manav. Manav memperingati Shreya agar tidak terbujuk oleh rayuannya karena bisa jadi Rohan sedang memperdaya agar bisa mengalahkannya. Shreya menjelaskan kepada kakaknya itu bahwa Rohan bukanlah orang yang licik seperti dirinya. Kemudian ia pergi mengacuhkan kakaknya itu. Saat Shreya telah sampai di belakang rumah Rohan, betapa kagetnya ternyata Rohan telah menyambutnya dengan pesta ulang tahun yang begitu ramai bersama para warga. Shreya begitu speechless karena baru pertama kali ini ulang tahunnya dirayakan secara antusias. Di hari itu Shreya tampak telah menemukan kebahagiaannya kembali dan Rohan mulai menyukai Shreya. Bahkan keesokan harinya Rohan mengajak kakek dan neneknya untuk makan bersama Shreya. Keesokan harinya kompetisi dance Radun Rohan telah tiba. Rohan dan Shreya segera tampil di sana. Tak disangka mereka berdua berhasil memenangkan kompetisi itu. Shreya sangat senang. Namun Shreya malah memberikan trofi juara itu kepada Rohan. Shreya melakukannya karena akan menjadi sesuatu yang heboh jika sampai membawanya ke rumah karena kakak maupun ayahnya pasti akan protes. Lalu Rohan jadi menanyai mengenai keluarga Shreya. Dengan suara lirih Shreya menuturkan bahwa saat ia lahir telah membuat ibunya meninggal dunia. Oleh sebab itu kakak dan ayahnya jadi tak pernah merayakan ulang tahunnya. Mendengar hal itu Rohan langsung memeluk Shreya. Namun tiba-tiba dari tempat lain Mia melihat mereka berdua. Rohan pun jadi langsung kaget. Lalu Mia mendekati Rohan serasa dirinya mengucapkan minta maaf karena telah meninggalkannya. Shreya jadi langsung memprotes Mia karena tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba minta maaf kepada Rohan. Lalu Mia meneruskan penjelasannya bahwa ia telah sangat menyesal telah meninggalkan Rohan. Saat ini ia sudah tak bersama Manav lagi. Mendengar hal itu Shreya tak terima. Don't fall for this. ये सब गेम है इसका. Ia memprotes tindakan Mia karena hanya seperti anak kecil saja. Shreya membujuk Rohan untuk tidak kembali jatuh bersama Mia. Namun ternyata Rohan masih luluh dengan perkataan Mia. Melihat hal itu Shreya jadi merasa kecewa kepada Rohan karena telah mengabaikannya. Setelah itu ia segera pergi dari sana. Keesokan paginya saat Shreya sarapan bersama ayahnya, Rohan muncul di sana. Rohan memberitahu kepada ayah Shreya bahwa Shreya baru saja mendapat trofi juara atas kompetisi dance Dehradun. Rohan melakukan hal itu dengan harapan agar ayahnya mulai bisa mengapresiasi perjuangan Shreya. Setelah itu Rohan izin pamit pergi lagi dari sana. Dan benar saja setelah itu ayah Shreya seperti mulai menghargai perjuangan Shreya selama ini. Keesokan harinya tibalah hari Olimpiade Dignity dengan kampus Saint Teresa sebagai tuan rumahnya. Saat perayaan pembukaan itu diadakan, teman-teman Rohan sempat ngecengin Rohan. Akibatnya setelah acara pembukaan itu teman-teman Rohan itu dihajar oleh Manav beserta teman-temannya. Lalu salah satu teman Rohan memberitahu Rohan mengenai kejadian itu. Rohan pun dengan berlari cepat sendirian segera menolong teman-temannya. Ia mulai menghajar para teman-teman Manav. Setelah itu Rohan bertarung 1 lawan 1 dengan Manav. Saking kesalnya Rohan memukuli Manav berulang kali hingga akhirnya panitia Olimpiade melerai mereka berdua. Akibat kejadian barusan teman-teman Rohan ada yang dimasukkan ke rumah sakit. Rohan dan Mia hanya bisa menunggu di luar. Dari arah lain Shreya datang. Mia langsung memegang erat tangan Rohan. Namun Rohan ternyata juga berinisiatif memegang tangan Shreya. Shreya mengetahui dengan pasti bahwa Mia bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Rohan. Namun Shreya menuturkan kepada Mia apabila Mia mengkhianati Rohan kembali, Shreya tidak akan memaafkannya. Setelah itu Shreya pergi dari sana dengan memberikan sebuah bunga kepada Rohan. Lalu Rohan mencoba untuk mengejar Shreya. Melihat hal itu Shreya langsung mengucapkan terima kasih kepada Rohan karena akibat dirinya yang telah berbicara kepada ayahnya kemarin ia telah disetujui untuk sekolah di London, Inggris.
Walau begitu, Shreya menuturkan bahwa dirinya akan tetap bisa menonton Rohan pada Olimpiade Dignity yang akan datang. Rohan langsung senang sekaligus kaget karena ia akan berpisah dengan Shreya. Lalu secara tiba-tiba Rohan mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Shreya. Shreya langsung memeluk Rohan, kemudian ia pergi dari sana. Teman-teman Rohan telah usai diobati. Mereka bersama Rohan mulai berlatih lagi. Mereka berlatih dengan alat-alat sederhana seperti mengangkat muatan karung dan berlatih di tepi sungai. Sedangkan tim Saint Teresa berlatih dengan alat-alat gym canggih. Dan hari pertama Olimpiade Dignity telah dimulai. Olimpiade itu diikuti oleh banyak universitas dari berbagai daerah. Dan cabang olahraga yang akan dimainkan adalah lari jarak 100 meter. Dari kampus Pisaurilal Kamandas diwakili oleh Rohan. Namun dalam pertandingan itu Manaf menempati urutan pertama. Kemudian dilanjutkan lari jarak 400 meter. Namun kali ini Manaf juga yang menjadi terdepan di garis finish. Lalu saat giliran 800 meter Rohan tak mau kalah. Ia menggerakkan semua tenaganya dan akhirnya ia berhasil menduduki peringkat pertama. Semua penonton pun langsung terkagum karena akhirnya Pisaurilal dapat menorehkan poin. Setelah itu lanjut ke cabang olahraga yang lain seperti lempar lembing dan loncat jarak jauh. Hari kedua telah tiba. Kali ini yang akan dimainkan oleh para peserta adalah olahraga kabadi. Panitia menuturkan bahwa Saint Teresa merupakan raja dari permainan ini. Di giliran pertama kampus Saint Teresa melawan kampus Greenfield. Saint Teresa bermain sangat hebat dan menorehkan poin yang sangat banyak. Setelah itu kampus Pisaurilal mendapat giliran. Lawan mereka adalah kampus Springdale. Rohan dan kawan-kawan berhasil memperoleh skor yang cukup banyak saat menghadapinya. Semua penonton pun kembali terkagum karena melihat kampus Pisaurilal yang merupakan kampus sederhana bisa mencetak banyak skor. Dan tak lama kemudian Pisaurilal berhasil mengalahkan kampus Springdale. Melihat hal itu Manaf mulai agak waspada terhadap tim Rohan. Dan permainan kabadi itu terus berlanjut. Pisaurilal terus berhasil mengalahkan lawan-lawannya dari kampus lain hingga akhirnya bisa masuk ke dalam final melawan Saint Teresa. Melihat hal itu Mia sangat senang dan bangga kepada Rohan. Namun Rohan jadi agak bersikap berbeda karena ia tampaknya belum bisa memaafkan Mia sepenuhnya. Mia bisa mengerti dengan hal itu lalu ia menuturkan kepada Rohan bahwa ia akan selalu mencintainya. Setelah itu Rohan mencari Shreya. Setelah bertemu dengannya Rohan menuturkan bahwa ia telah memutuskan menjadikan Mia menjadi masa lalunya. Rohan telah menjadikan Mia sebagai teman biasa sedangkan Shreya adalah masa depannya. Mendengar hal itu Shreya senang, kemudian ia menyemangati Rohan untuk tidak kalah di babak final. Baik tim Saint Teresa maupun Pisaurilal mulai bersiap-siap dan peluit wasit pun dibunyikan. Manaf melakukan serangan terhadap Pisaurilal dan ia berhasil mendapatkan beberapa poin. Lalu saat giliran Rohan menyerang ia juga berhasil menorehkan beberapa poin. Kemudian diikuti torehan poin yang dicetak oleh teman-temannya. Kini Pisaurilal memiliki poin yang lebih banyak dari Saint Teresa. Pisaurilal hanya membutuhkan sedikit poin lagi untuk bisa dipastikan bisa mengalahkan Saint Teresa. Namun saat giliran Rohan ia berhasil terdekap oleh tim Manaf. Selain itu tangan Rohan sempat terkena cedera akibat dekapan Manaf. Terpaksa Rohan harus duduk di bangku cadangan terlebih dulu. Lalu saat teman-teman Rohan mendapat giliran menyerang mereka semua juga dapat dihentikan oleh tim Manaf. Seketika skor jadi berbalik drastis di mana Saint Teresa unggul jauh dari Pisaurilal Kamandas. Pelatih Pisaurilal Kamandas menyarankan untuk menyerah saja melihat tangan Rohan yang mengalami cedera. Namun Rohan tak mau melakukannya. Dengan menghiraukan lukanya Rohan tetap ingin melanjutkan pertandingan. Dan babak kedua pun dimulai. Tim Rohan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan skor. Tak disangka mereka berhasil mengejar skor yang tertinggal sangat jauh. Namun saat giliran serangan terakhir Manaf berhasil mengakhiri pertandingan itu dengan keunggulan skor yang lebih tinggi bagi Saint Teresa. Semuanya pun jadi langsung murung terutama Rohan. Namun wasit memutuskan untuk melakukan peninjauan ulang skor. Ternyata serangan terakhir Manaf menyisakan 1 detik. Hal itu membuat pertandingan belum dipastikan berakhir dan Pisaurilal memiliki 1 kesempatan untuk menyerang.
Hal itu merupakan kesempatan terakhir bagi Rohan untuk mengalahkan Saint Teresa. Namun ia harus bisa mendapatkan 8 poin jika ingin menang. Sebuah poin yang cukup sulit untuk didapatkan. Namun Rohan dengan percaya diri melakukan serangan dan ia ternyata berhasil menorehkan 8 poin. Seketika semuanya pun langsung dibuat takjub dengan kegigihan Rohan. Shreya langsung menghampiri Rohan kemudian memeluk Rohan. Melihat kemesraan itu, Mia jadi mengerti bahwa cinta tulus Rohan telah berganti kepada Shreya. Panitia pun segera menyerahkan trofi dignity kepada kampus Pisorilal sebagai juara Olimpiade. Lalu Rohan berhasil dinobatkan sebagai pelajar terbaik tahun ini. Nah, itu tadi alur cerita dari film Student of the Year kedua yang dirilis pada tahun 2019. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah merasa rendah diri jika kita terlahir dari keluarga sederhana. Bisa jadi Tuhan memberikan kita sebuah privilege semangat yang membara dengan bahu yang kuat seperti Rohan yang tak pernah menyerah untuk membuktikan dirinya menjadi sang juara pada film ini. Baik, sekian dari kami. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.